Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya diamanai sebagai kepala madrasah di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Madrasah Aliyah ini berlokasi di Jalan Veteran nomor 263 Serengan, Surakarta. MA Al-Islam Jamsaren Surakarta mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat dalam sebuah dokumen bahwa Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta berdiri pada tanggal 1 Januari 1942. Perserikatan Al-Islam ini merupakan kontributor pendidikan Islam di Indonesia. Karena Al-Islam ini mendidik generasi penerus bangsa untuk tampil di masyarakat, untuk tampil di garda terdepan, untuk menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, yang insya Allah bisa mengantarkan generasi-generasi penerus untuk melanjutkan estafet perjuangan ini. Sejarah Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta ini mulai pada tahun 1942, yang mana madrasah ini memadukan antara kurikulum pendidikan umum atau pendidikan SMA dengan kurikulum pendidikan agama Islam atau MA. Sehingga Madrasah Aliyah Al-Islam ini memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Maka lulusan Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta diharapkan punya jiwa yang kuat, kemudian mempunyai wawasan yang luas, serta mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Yang kemudian lulusan dari Madrasah Aliyah ini melanjutkan sebuah perguruan tinggi, yang mana mereka yang sudah lulus dari Madrasah Aliyah Al-Islam ternyata mempunyai akhlak yang baik, mempunyai wawasan yang luas dan juga cerdas. Oleh karena itu, oleh pemerintah pada tahun 1967 madrasah ini diminta supaya dinegrikan. Pada waktu itu madrasah ini diberi nama MAAIN, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Beserta adik tingkatnya yaitu MTS, itu diangkat menjadi MTSAIN, Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri. Yang sekarang nama itu dipersingkat menjadi MTSN dan MAN, yang sekarang MAN. Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta ini tetap berlangsung pembelajarannya di Yayasan Perguruan Al-Islam. Yang pada waktu itu Madrasah Aliyah masih bergabung dengan SMA. Namun pada tahun 1989 SMA MA ini harus dipisah, yang mana Madrasah Aliyah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang sekarang MA Al-Islam Jamsaren Surakarta berada di lokasi di Kompleks Pondok Pesantren Jamsaren, Jalan Veteran 263 Serengan Surakarta ini. Kemudian untuk SMA di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di Jalan Honggowongso Surakarta. Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta pada awalnya dipimpin oleh beliau Kiai Haji Muhammad Makmuri, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa, kemudian Haji Ahmad Ruslan BA, Kiai Haji M. Umar Irsyadi BA, kemudian dilanjutkan estafetnya oleh Bapak Dr. Andes Kasori Mujahid, kemudian Bapak Haji Mufti Adin, Sarjana Pendidikan. Dan pada saat ini saya diamanai untuk melanjutkan estafet sejak tahun 2011. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta mempunyai sebuah visi, yaitu terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa mandiri
yang didasari pada keimanan dan ketakwaan. Sehingga kami mempunyai tugas, yaitu mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif, proaktif, yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai Al-Quran. Ini kami masukkan dalam sebuah misi, sebagaimana misi di Yayasan Perguruan Al-Islam, yaitu untuk mengajarkan kepada para penerus bangsa, para siswa-siswi untuk belajar agama serta ilmu umum. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka di sini ada internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam setiap mata pelajaran. Inilah yang menjadi poin penting dalam pembelajaran kami. Kemudian dalam pembelajaran, insya Allah kami akan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang menyenangkan, yang islami, sehingga anak-anak tetap nyaman berada di MA Al-Islam dalam proses KPM ini. Kemudian kami mewujudkan proses lulusan yang cerdas, mandiri, dan berakhlak. Sehingga kami mempunyai moto, yaitu Smart Entrepreneur Religious. Inilah moto kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta, yaitu untuk menumbuhkan kemandirian anak, untuk menumbuhkan jiwa semangat anak, serta menumbuhkan akhlakul karimah, maka kami akan mengadakan beberapa kegiatan penunjang untuk mendidik karakter anak. Salah satu di antaranya yaitu kami membuka kegiatan halaqah tahfidzul Quran, yang mana pada kegiatan ini kami kelompokkan anak-anak, satu pembimbing banding 10 siswa untuk belajar Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran satu ayat demi ayat hingga satu lembar, kemudian satu juz. Dan kami targetkan kepada anak-anak one juz one semester, satu juz satu semester. Sehingga target kami lulusan MA Al-Islam Jamsaren Surakarta mempunyai hafalan Al-Quran sebanyak 6 juz insya Allah. Program ini tentunya akan berjalan dengan baik, dengan dukungan semua pihak, baik siswa, guru, pembimbing tahfidz, orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain diantaranya yaitu untuk menumbuhkan jiwa yang sehat, yang kuat, maka kami adakan ekskul bela diri tapak suci. Alhamdulillah antusias anak begitu banyak, sehingga anak-anak banyak yang berlatih untuk membina fisik mereka, sehingga anak-anak mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai jiwa yang sehat. Kemudian untuk menumbuhkan anak-anak yang cinta alam, di sini ada kegiatan PA Mambara, pencinta alam, Maliska Rimbaraya. Kegiatan ini beberapa di antaranya sudah terlaksana, di antaranya jalan malam, kemudian hiking, naik gunung, susur pantai, dan lain sebagainya. Kegiatan ini untuk menumbuhkan anak-anak mencintai alam semesta ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, anak-anak juga belajar untuk bercocok tanam. Maka di sini ada kegiatan Green Maliska. Bagaimana anak belajar mulai dari pembibitan, menanam pohon, hingga sampai nanti memetik buah, memetik sayurnya. Untuk kegiatan menanam ini, anak-anak belajar baik tanaman hias maupun tanaman sayuran atau tanaman yang nanti menghasilkan buah. Sehingga nanti anak-anak bisa meneruskan untuk melindungi tanaman ini dengan sebaik-baiknya, belajar bercocok tanam, entah di sekolahan maupun di rumahnya masing-masing. Kemudian salah satu kegiatan sunnah Rasul, olahraga yang dicintai Rasulullah, diantaranya adalah memanah. Maka di sini kami berikan kepada anak-anak untuk melatih fokus anak kepada satu tujuan. Maka belajar memanah ini sangat penting untuk meraih cita-cita anak agar lebih fokus. Kemudian kami ajarkan kepada anak-anak
untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Ma'surat. Karena anak-anak ketika membaca Al-Ma'surat ini berbagai macam hikmah yang insya Allah akan didapat, diantaranya yaitu disempurnakan nikmat atas dirinya, dicukupi segala kebutuhan di dunia sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nanti akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami harapkan kepada anak-anak supaya membasahi bibirnya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang mana sudah terkumpul dalam buku Al-Ma'surat ini. Kemudian pembinaan karakter yang lain diantaranya yaitu pembacaan syarah Riyadhis Shalihin. Pembacaan hadis ini dilaksanakan setiap selesai sholat duhur, sehingga anak-anak tahu dalilnya tentang sikap akhlakul karimah yang sudah terkumpul di dalam buku hadis Riyadhus Shalihin, sehingga anak bisa mengikuti dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan Riyadhus Shalihin ini sebagai sarana pembinaan akhlak, pembinaan adab dan juga sopan santun, sehingga anak-anak mempunyai akhlak yang baik dan nanti menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kegiatan pembinaan yang lain yaitu sholat duha. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa untuk melaksanakan sholat duha setiap hari pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama pandemi sejak bulan Maret 2020 ini, terus terang kami juga mengalami kendala dalam hal pembelajaran. Di antaranya kami tidak bisa melaksanakan KBM tatap muka. Maka kami mempunyai program bahwa pembelajaran ini full menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang alhamdulillah waktu itu sudah langsung kami mulai dengan PJJ, dengan daring, yang mana aplikasi yang kami pakai adalah e-learning madrasah yang kemudian didukung dengan aplikasi WhatsApp, YouTube, Google App, dan lain-lain sebagainya. Dan kami di MA Al-Islam memproduksi video-video pembelajaran setiap hari, setiap KD. Ini ada satu video yang insya Allah bisa dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam KBM, dalam pembelajaran ini. Dalam satu KD kami rencanakan ada 4 pekan. Pekan pertama melihat video pembelajaran penjelasan dari Bapak Ibu guru, kemudian pekan kedua dan ketiga yaitu literasi, tugas, komunikasi, bimbingan belajar, dan pekan yang keempat yaitu asesmen atau penilaian harian. Yang kemudian setelah KD 1 selesai, lanjut KD yang kedua, setelah KD 1-2 kemudian dilanjutkan dengan PTS, penilaian tengah semester. Setelah itu lanjut dengan KD 3, KD 4 yang insya Allah nanti diakhiri akhir semester ini dengan penilaian akhir semester. Demikian untuk kegiatan pembelajaran selama pandemi, dan insya Allah masih ada banyak kegiatan-kegiatan penunjang yang lain yang insya Allah nanti akan kami tampilkan dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.